Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izanata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa ali bidika mana khususan khasatan ila muslimat kitab mabati fikih Syekh Umar Abdul Jabbar wa Jamil Tanamiti wa masyayikhina wa mu'alifi kitab alati ta'alamna wa lamna sanatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firni wa liwalidayya mu'minina. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabati Fikih juz awal ya. Yang mana untuk hari ini akan melanjutkan keterangan tentang doa-doa yang dianjurkan ketika kita melakukan wudu ya. Kemarin sudah diajarkan doa yang dibaca ketika kita itu membasuh kedua telapak tangan kita. Nah, selanjutnya yaitu doa yang dibaca ketika kita berkumur ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Sudah disiapkan alat tulisnya, pulpen, steponya juga disiapkan, kalau ada kesalahan bisa di stepo. Nomor 2 ya, nomor 2. Indal matmadoti. Indal matmadoti ing dalem nalikane kekem. Ing dalem singkatan apa? Allah ya. Indal matmadoti ing dalem nalikane kekemu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rupane donga Allahumma ila akhirih. Allahumma, duh Allah. Allahumma, duh Allah. A'inni mugi nulungi tuan ing ingsun. A'inni mugi nulungi tuan ingsun ala dzikrika. Ala dzikrika ing atase emut tuan. Ala dzikrika ing atase emut tuan. Wa syukrika lan syukur tuan. Wa syukrika lan syukur tuan. Wa husni ibadatika. Wa husni ibadatika lan saenipun ibadah ing tuan. Wa husni ibadatika lan saenipun ibadah ing tuan. Jadi ketika kita melakukan kumur itu kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, otomatis karena mulut kita itu kan ketika itu sibuk untuk berkumur, nggak bisa untuk melafadzkan lafadz ini, maka ya kita lakukan di dalam hati ya. Doa ini kita baca di dalam hati. Yaitu apa doanya?
Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu kita baca ketika kita berkumur. Semisal ya, prakteknya ya, ambil air ya. Allahumma inni ala dzikrika wa husni Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu kita berkumur sambil di dalam hati kita berdoa seperti itu ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, terus apa arti dari doa yang kita panjatkan ketika kita berkumur itu? Artinya yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, semoga Engkau itu menolongku untuk selalu ingat, syukur, dan perbaikilah ibadahku kepadamu. Jadi kita itu meminta pertolongan kepada Allah supaya diberi selalu bisa mengingat Allah dan selalu bisa mensyukuri terhadap semua nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmat yang berupa makanan gitu, ataupun nafas, ataupun kenikmatan hidup, ataupun kenikmatan iman Islam dan lain sebagainya. Jadi intinya nikmatnya Allah itu yang telah diberikan kepada kita itu banyak sekali. Bahkan kita tidak bisa menghitung semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan kita meminta kepada Allah supaya diberi pertolongan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan juga kita meminta pertolongan kepada Allah supaya bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mari kita baca bersama-sama doanya 3 kali supaya kita diberi hafal doa tersebut dan nanti bisa mengamalkannya ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ya. Nah, kita teruskan sekarang yaitu doa yang dianjurkan dibaca ketika kita memasukkan air ke dalam hidung ya. Nomor 3. Indal istinsaki. Indal istinsaki ing dalem nalikane nyesep banyu maring irung. Ing dalem napa singkatane Allah ya. Indal istinsaki ing dalem nalikane nyesep banyu maring irung. Allahumma arihni raihatan jannati. Rupane donga Allahumma arihni raihatan jannati. Allahumma do Allah. Allahumma do Allah. Arihni mugi ngambokake tuan ingsun. Arihni mugi ngambokake tuan ingsun raihatan jannati. Raihatan jannati ing gondone swarga. Raihatan jannati ing gondone swarga. Ing singkatan apa mim fa. Raihatan jannati ing gondone swarga. Nah, adapun ketika kita itu memasukkan air ke hidung, itu kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma arihni raihatan jannah ya. Nah, itu kita baca ketika kita memasukkan air ke hidung. Prakteknya ya seperti ini ya. Allahumma arihni raihatan jannah.
Jadi baca seperti itu. Nah, terus apa arti dari doa yang kita panjatkan ketika memasukkan air ke dalam hidung tersebut? Artinya, ya Allah, semoga Engkau menciumkan aku pada bau surga. Jadi kita meminta kepada Allah supaya kita itu bisa mencium bau surga. Nah, kalau diberi oleh Allah bisa mencium bau surga, itu tanda berarti kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti tadi, mari kita baca doa tersebut 3 kali ya, supaya hafal. Mari kita mulai. Allahumma arihni raihata jannah. Lagi. Allahumma arihni raihata jannah. Sekali lagi. Allahumma arihni raihata jannah. Udah ya. Nah, diamalkan. Nah, sekarang seterusnya yaitu yang nomor 4. Inda ghusil wajhi. Inda ghusil wajhi ing dalem nalikane basuh rai. Inda ghusil wajhi ing dalem nalikane basuh rai. Ing dalem napa sing ate wong? Lho. Inda ghusil wajhi ing dalem nalikane basuh rai. Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Rupane donga Allahumma ila akhirih. Allahumma du Allah. Allahumma du Allah bayyid mugi mutehake Tuhan. Bayyid mugi mutehake Tuhan wajhi ing rai kula. Wajhi ing rai kula. Yauma tabayyadu ing dalem dinane padha putih. Yauma tabayyadu ing dalem dinane padha putih. Apa wujuhun pira-pira rai. Apa wujuhun pira-pira rai. Watas wadu lan padha ireng. Watas wadu lan padha ireng apa wujuhun pira-pira rai. Apa wujuhun pira-pira rai. Nah, selanjutnya yang nomor 4 yaitu doa yang dianjurkan dibaca ketika kita membasuh wajah kita. Jadi selain kita ketika membasuh wajah itu membersamakan niat wudu, maksudnya melintaskan niat di dalam hati ketika membasuh wajah, juga kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, doanya apa? Yaitu lafaz Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyadu wujuh wa taswadu wujuh. Itu kita baca setelah kita melintaskan niatan di dalam hati. Mulut kita juga melafalkan doa tersebut. Nah, apa arti dari doa tersebut? Artinya, ya Allah, semoga Engkau memutihkan wajahku. Di hari wajah-wajah itu berwarna putih dan wajah-wajah berwarna hitam. Maksudnya apa? Maksudnya di hari di mana semua orang-orang yang di alam kubur itu dibangkitkan, yaitu di hari Yaumul Mahsyar. Itu orang-orang itu berbeda antara wajah satu dengan wajah yang lain. Ada kalanya orang itu yang bangkit dari alam kuburnya wajah itu hitam kelam, menakutkan. Dan ada kalanya yaitu wajahnya itu putih berseri-seri, bersinar. Nah, pada hari itu kita meminta kepada Allah semoga Allah itu memberikan
wajah kita itu bersinar, putih bersinar. Jangan sampai wajah kita itu dibangkitkan Allah dari kubur dalam keadaan hitam kelam yang menakutkan. Nah, kalau orang itu kok bangkit dari alam kubur wajahnya itu putih berseri, itu tanda bahwasanya orang tersebut menjadi penghuni surganya Allah SWT. Maka kita di dalam berwudu ketika membasuh wajah memanjatkan doa seperti itu tadi. Mari kita baca doanya 3 kali ya, seperti tadi ya, pelan-pelan. Mari kita mulai. Allahumma bayyid wajhi yawma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Lagi. Allahumma bayyid wajhi yawma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Sekali lagi. Allahumma bayyid wajhi yawma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, sekarang prakteknya semisal seperti ini ya. Kita niat di dalam hati, niat wudu ya. Terus mulut kita berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Seperti itu. Ini ya yang dianjurkan untuk kita baca ketika membasuh wajah. Nah, terus selanjutnya yaitu yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 inda ghusli yadi. Inda ghusli yadi ing dalam nalikane basuh tangan. Inda ghusli yadi ing dalam nalikane basuh tangan. Al-yumna kang tengen. Al-yumna kang tengen. Kang singkatan apa? Shad ya. Al-yumna kang tengen. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Rupane doa Allahumma ila akhirih. Allahumma duh Allah. Allahumma duh Allah. A'tini mugi maringake tuan ingsun. A'tini mugi maringake tuan ingsun. Kitabi ing catetan ngamal kula. Kitabi ing catetan ngamal kula. Biyamini ing singkatan apa? Mim fa ya. Kitabi ing catetan ngamal kula. Biyamini kelawan tangan kula. Biyamini kelawan tangan kula. Wahasibni lan mugi ngisab tuan ingsun. Wahasibni lan mugi ngisab tuan ingsun. Isaban kelawan ngisab ngamal. Isaban kelawan ngisab amal. Yasiron halih ringan. Yasiron halih ringan. Halih singkatan apa? Ha ya, ha alif. Yasiron halih ringan. Yasiron halih ringan. Nah, sekarang doa yang dianjurkan dipanjatkan ketika kita membasuh
tangan kanan kita ketika berwudu. Apa? Yaitu doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira, ya. Itu. Nah, apa arti doa yang kita panjatkan ketika membasuh tangan kanan kita itu? Artinya ya Allah, semoga Engkau memberiku catatan amalku dengan tangan kanan, dan semoga Engkau menghisapku dengan hisap yang mudah. Nah, kenapa kok berdoa seperti itu? Karena nanti di padang mahsyar, yaitu di tempat di mana orang-orang yang bangkit dari alam kubur itu dikumpulkan, di situ akan dilaksanakan penghitungan amal oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di situ ada orang yang itu dihisab amal itu dengan cara dipermudah oleh Allah, tidak dipersulit, dan ada kalanya yang dipersulit, dan ada kalanya orang yang diberi buku catatan amal itu diberikan dengan tangan kanannya, dan juga ada kalanya yang diberikan buku catatan amalnya itu dari tangan kiri. Kalau diberikan dengan tangan kanannya itu menandakan petanda baik bagi dia. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah supaya nanti oleh Allah dipermudah penghisapan amal kita, dan oleh Allah ini diberikan buku catatan dengan tangan kanan kita. Nah, mari kita baca doa tersebut itu nanti 3 kali, supaya kita diberi hafal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Lagi. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Nah, adapun prakteknya, bagaimana prakteknya seperti ini ya prakteknya. Nah, ketika kita membasuh tangan kanan, kita berdoa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Seperti itu. Nah, jadi itu doa yang kita panjatkan ketika kita membasuh tangan kanan. Terusnya yaitu doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika kita membasuh tangan kiri kita. Ya. Jadi yang nomor 6, inda ghusliyati ing dalem nalikane basuh. Inda ghusliyati ing dalem nalikane basuh, ing dalem apa singkatane? Dha ya. Inda ghusliyati ing dalem nalikane basuh tangan al yusra kang kiwa, al yusra kang kiwa. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala miwara'i dhahri. Rupane donga Allahumma ila akhirih. Allahumma do Allah, Allahumma do Allah, la tu'tini ampun paring tuwan ing ingsun, la tu'tini ampun paring tuwan ing ingsun, kitabi ing catetan ngamal ingsun, ing singkatan apa mim pa, kitabi ing catetan ngamal ingsun, bisimali kelawan tangan
kiwa ingsun bisimali kelawan tangan kiwa ingsun wala miu warai dhuhri lan boten saking mburi geger ingsun lan boten saking mburi geger ingsun wala mi warai dhuhri lan ora boten saking mburi geger ingsun. Nah, yang nomor 6, doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika kita membasuh tangan kiri kita. Apa doanya? Yaitu Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala mi warai dhuhri. Apa artinya? Artinya, ya Allah, semoga engkau tidak memberiku catatan amalku dengan tangan kiriku dan tidak pula dari belakang punggungku. Nah, seperti hanya yang saya terangkan tadi, bahwasanya nanti di padang mahsyar orang itu akan diberi buku catatan amal perbuatannya yang dilakukan di dunia semasa hidupnya. Nah, itu nanti semua perbuatan kita yang kita lakukan di dunia itu tidak akan yang terlewatkan dari catatan tersebut. Maksudnya apa? Semuanya dicatat, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan jelek, baik yang kita lakukan dengan secara terang-terangan ataupun mungkin sembunyi-sembunyi. Maksudnya tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan kita, hanya Allah dan kita yang mengetahui. Itu nanti semua oleh Allah akan diberikan, catatannya itu akan diberikan. Jadi ini semua perbuatan kita itu akan diberikan datanya, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Nah, itu ada kalanya yang diberikan dengan tangan kanan seperti yang saya katakan tadi, dan ada kalanya yang diberikan dari tangan kiri, dan bahkan ada yang diberikan itu dari belakang, dari arah belakang. Nah, itu kita meminta kepada Allah jangan sampai itu nanti buku amal catatan kita diberikan oleh Allah dengan tangan kiri kita, menunjukkan itu sesuatu yang tidak baik bagi kita, dan atau jangan sampai diberikan dari arah belakang kita. Nah, prakteknya bagaimana pengamalan doa tersebut? Pengamalannya atau prakteknya yaitu kita waktu membasuh tangan kiri, ya, sambil membasuh kita berdoa, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala mi warai dhuhri. Itu kita baca sambil kita membasuh tangan kiri kita. Nah, mari kita baca bersama-sama yang 3 kali doanya, biar oleh Allah diberi hafal dan bisa mengamalkan doa tersebut. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala min warai dhahri. Sekali lagi, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala min warai dhahri. Itu ya, diamalkan sedikit-sedikit, ilmu kita amalkan biar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah, bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terusnya yang nomor 7 yaitu inda masirrosi. Inda masirrosi ing dalam nalikane ngusap sirah. Inda masirrosi ing dalam nalikane ngusap sirah. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nari. Ya, rupane donga Allahumma ila akhirih. Allahumma do Allah. Allahumma do Allah harim mugi ngaramake tuan.
Arim mugi ngaramake tuan sya'ri ing rambut ingsun. Sya'ri ing rambut ingsun. Wa basyari lan kulit ingsun. Wa basyari lan kulit ingsun alan nari ing atase neraka. Alan nari ing atase neraka. Nah, yang nomor 7 yaitu doa yang dianjurkan dibaca atau dipanjatkan ketika kita mengusap kepala kita. Ketika kita mengusap kepala, dianjurkan untuk melantunkan atau memanjatkan doa Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nari. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya itu seperti ini. Kita ambil air, setelah itu kita tempatkan tangan kita di kepala sambil mengusap kepala, kita berdoa Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nari. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa arti dari panjatan doa yang kita lakukan ketika mengusap kepala tersebut? Nah, artinya, ya Allah, semoga Engkau mengharamkan rambut dan kulitku atas neraka. Jadi kita itu meminta kepada Allah supaya kulit kita, rambut kita ini jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Nah, caranya apa? Caranya supaya kita ini oleh Allah dijauhkan dari api neraka, rambut kita dan kulit kita. Caranya yaitu kita ikhtiar, kita berusaha, jangan sampai kita itu melanggar larangan-larangannya Allah. Semisal jangan sampai kita yang perempuan ini membiasakan diri untuk membuka aurat, baik itu kepala, itu jangan sampai kita buka. Kita usahakan memakai jilbab atau kerudung ketika kita keluar rumah, atau mungkin di dalam rumah tapi di situ ada laki-laki lain, yang bukan mahram kita, dan usaha kita jangan sampai tangan kita ataupun kaki kita ataupun mata kita ini untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Semisal tangan kita lakukan untuk mencuri, itu jangan sampai, atau kaki kita buat berjalan ke sesuatu yang tempat yang tidak diridhoi Allah, atau sesuatu yang dilarang untuk kita hadiri. Jangan sampai mata kita buat untuk melihat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar kita, usaha kita. Dan selain ikhtiar, kita pun juga harus berdoa. Nah, seperti hanya doa yang kita panjatkan ketika kita mengusap kepala kita. Doanya itu tadi ya. Ya, mari kita baca bersama-sama 3 kali ya. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Sekali lagi. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Itu ya, diamalkan. Nah, selanjutnya yang nomor 7, yang nomor 8 ya, inda masil udhunaini ing dalam nalikane ngusap kuping loro. Inda masil udhunaini ing dalam nalikane ngusap kuping loro.
Allahumma ij'alni mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu. Rupane donga Allahumma ila akhirih. Allahumma do Allah. Allahumma do Allah. Ij'alni mugi dadosake tuan ing ingsun. Ij'alni mugi dadosake tuan ing ingsun. Miman kang tetep setengah saking wong kang singkatan apa? Shadiq. Miman kang tetep setengah saking wong yastami'una kang padha ngrungu sapa man. Yastami'una kang padha ngrungu sapa man. Al-qaula ing ucapan. Al-qaula ing ucapan. Fayatabi'una mongko singkatan apa? Jim di atas depan. Fayatabi'una mongko nuli ngenut bureni sapa man. Fayatabi'una mongko nuli ngenut bureni sapa man. Ahsanahu ingkang luwih bagus-baguse kaul. Asanahu ingkang luwih bagus-baguse kaul. Asanahu ingkang luwih bagus-baguse kaul. Nah, yang ke-8, doa yang dianjurkan untuk dipanjatkan ketika kita mengusap kedua telinga kita. Apa? Yaitu kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma ij'alni mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu. Nah, apa arti dari doa tersebut? Artinya, ya Allah, semoga Engkau menjadikanku bagian orang-orang yang mendengarkan sabda dan mengikuti kebaikannya. Jadi kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita itu dijadikan kelompoknya orang-orang yang mau mendengarkan perkataan. Yang mau mendengarkan perkataan, nah ketika perkataan tersebut memang sesuatu yang baik menurut agama, menurut syariat, kita mau mengikuti perkataan tersebut, mau tunduk perkataan tersebut, akhirnya mau mengamalkan perkataan tersebut. Kenapa? Karena ada juga orang itu yang oleh Allah dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat baik. Bahkan ketika dinasihati sesuatu yang baik, dia malah menolak. Bahkan ada yang menolak secara lembut, ada yang menolak dengan penolakan yang kasar. Dan ada kalanya orang itu yang dimasukkan oleh Allah dalam golongannya orang-orang yang sering senang menerima nasihat dari orang lain, senang menerima nasihat-nasihat kebaikan dari agama. Ketika dia mendengarkan nasihat kebaikan, dia itu tunduk, dia itu pasrah dan mau mengamalkan nasihat baik tersebut. Maka kita memohon kepada Allah semoga kita itu dijadikan golongannya orang-orang yang mau menerima nasihat baik dan menjalankan nasihat tersebut. Itu menandakan orang yang ahli surga. Nah, kalau tidak mau mendengarkan nasihat baik, ini berarti ada kesombongan di dalam dirinya. Nah, orang yang mempunyai kesombongan di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Buktinya sudah ada, yaitu siapa? Yaitu iblis dan kawan-kawannya. Iblis itu dulunya termasuk pemimpin dari para malaikatnya Allah. Dia itu sudah beribadah kepada Allah yaitu selama 80.000 tahun. Dan
saking tekonya ibadah, saking baiknya dia itu sampai menjadi pemimpin para malaikat. Tapi namun karena dia itu ada kesombongan di dalam dirinya, ada rasa ujub, bahkan ketika Allah memerintahkan semua makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam, itu semua bersujud kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud. Kenapa? Di dalam dirinya ada kesombongan. Dia itu nggak mau sujud, tidak mau mentaati perintah Allah. Nah, akhirnya karena ada kesombongan di dalam dirinya sampai disuruh sujud tidak mau, Allah melaknat dia. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang seperti iblis itu. Di dalam hati ada kesombongan, jangan sampai. Maka kita ketika mendengar nasihat baik harus bisa menerima dan menjalankan nasihat tersebut. Nah, makanya kita harus berusaha. Berusahanya diantaranya itu kita sering menghadiri pengajian-pengajian, sering menghadiri majelis ilmu, sering berkumpul dengan orang-orang baik, dan sering berkumpul dengan orang-orang yang tekun beribadah. Dan selain itu kita juga meminta kepada Allah seperti itu, semoga digolongkan golongannya orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mau mengikuti perkataan tersebut kalau memang perkataan tersebut memang baik menurut agama. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya seperti ini. Kita ambil air ya, kita mengusap kedua telinga kita sambil kita berdoa, Allahumma ja'alni mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Seperti itu. Ya. Kita berdoa sambil kita mengusap telinga kita. Nah, mari kita baca bersama-sama ya, 3 kali ya, 3 kali. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya. Nah, terusnya lagi yang nomor 9 ya, yang nomor 9. Inda ghusli rijlaini ing dalem nalikane baso sikil loro. Inda ghusli rijlaini ing dalem nalikane baso sikil loro. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazillu fihil aqdam. Rupane donga Allahumma ila akhirih. Nah, Allahumma du Allah. Allahumma du Allah tsabbit mugi netepaken tuan. Tsabbit mugi netepaken tuan. Qadami ing delamaan sikil ingsun. Qadami ing delamaan sikil ingsun ala sirati ing atase wat. Ala sirati ing atase wat. Yauma tazilu ing dalem dinane padha kepleset. Yauma tazilu ing dalem dinane padha kepleset. Fihi ing dalem yaum. Fihi ing dalem yaum, ing dalem napa singkatane? Dha ya. Fihi ing dalem yaum apa al-aqdamu pira-pira delamaan sikil. Apa al-aqdamu pira-pira delamaan sikil. Nah, sekarang yang nomor 9.
yaitu doa yang dianjurkan untuk dipanjatkan ketika kita membasuh kedua kaki kita. Ketika kita membasuh dua kaki kita, itu kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma tsabit qadami ala sirati yauma tasilu fil aqdam. Nah, apa dari doa tersebut artinya? Artinya yaitu, ya Allah, semoga Engkau menetapkan telapak kakiku pada sirat di hari tergelincirnya beberapa telapak kaki. Jadi ketika nanti di yaumul masar, kita itu akan diperintahkan untuk melewati suatu jembatan, yang mana jembatan tersebut atau sirat tersebut itu tajamnya melebihi tajamnya pedang. Dan ada keterangan bahwasanya jembatan tersebut itu terbuat dari rambut idepnya malaikat Malik. Nah, jembatan itu dipasang mulai dari padang mahsyar sampai surga. Nah, antara padang mahsyar dengan surga ini, di bawah jembatan tersebut ada yaitu neraka. Nah, ketika orang-orang ini diperintahkan untuk melewati jembatan tersebut, itu ada kalanya orang itu yang bisa melewati jembatan tersebut cepat sebagaikan kilat sampai ke surga. Dan ada kalanya yang melewati jembatan tersebut itu bagaikan orang yang naik kendaraan, cepatnya itu bagaikan orang yang naik kendaraan. Dan ada kalanya yaitu orang yang melewati jembatan tersebut cepatnya bagaikan orang yang lari. Dan ada kalanya yang lewat jembatan itu cepatnya bagaikan orang yang berjalan kaki. Dan ada kalanya yang melewati jembatan itu dengan cara merangkak. Bahkan ada kalanya yang dengan cara ngesot. Dan ada kalanya yaitu yang baru saja melangkahkan kaki sudah terjatuh ke neraka. Nah, ada kalanya yang sampai di tengah jatuh. Itu tergantung amal perbuatan orang tersebut di dunia. Kalau dia itu bisa konsisten menjalankan syarat agama, insya Allah dia bisa berjalan di atas jembatan tersebut bagaikan kilat yang menyambar, atau mungkin bagaikan orang yang melewati jembatan bagaikan orang yang naik kendaraan. Nah, pada hari itu kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu ditetapkan untuk selalu bisa melewati jembatan tersebut, tidak sampai terpeleset. Kenapa? Ya karena banyak orang yang terpeleset ketika melewati jembatan itu, banyak orang yang terpeleset akhirnya jatuh ke neraka. Maka kita berdoalah. Berdoanya kapan? Ya sekarang ini, ketika kita masih di dunia. Jadi usaha kita melewati jembatan seperti itu kita lakukan di dunia ini. Nanti di akhirat kita tinggal memetik hasilnya. Nah, usahanya bagaimana? Ya kita berusaha di dunia, kita berusaha untuk melakukan syariat agama dengan benar dan dilandasi dengan ilmu. Kita berusaha menapak dunia ini berdasarkan ilmu agama. Kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah, berusaha mentaati semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu usaha kita. Dan selanjutnya kita juga memohon kepada Allah dengan cara yang seperti itu. Kita berdoa semoga Allah menetapkan kaki kita untuk bisa melewati jembatan tersebut. Jangan sampai di hari di mana orang-orang itu terpeleset, kita terpeleset. Itu jangan sampai. Itu doanya ya.
Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya doa-doa ini tadi, doa-doa yang disyariatkan atau dianjurkan dibaca ketika kita berwudu, mulai dari membasuh telapak tangan itu sampai membasuh kaki, itu semuanya tidak ada dasar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, namun ulama ahli fikih itu beliau berkomentar bahwasanya ulama salaf itu menganjurkannya. Jadi walaupun itu semua tidak ada dasar dari Nabi Muhammad SAW, tapi para ulama salaf menganjurkan untuk membaca doa-doa tersebut ketika berwudu sesuai yang telah disampaikan tadi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.